Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagi kita yang pernah pergi ke pusat perbelanjaan modern seperti mall atau toko-toko besar di kota-kota besar atau di ibu kota, maka kita akan mendapati di pusat perbelanjaan tersebut menyediakan alat-alat atau mesin permainan untuk sebagai daya tarik hiburan bagi orang-orang yang datang ke tempat tersebut. Tentunya juga dengan tujuan bisnis di dalamnya. Bahkan di sebagian tempat itu saya dapati disediakan di bandara atau tempat-tempat umum lainnya. Ya tadi dengan tujuan sebagai hiburan dan tentu yang paling utama adalah bisnis di dalamnya. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mesin atau media permainan ini sekurang-kurangnya ada dua model atau dua gambaran. Tentunya dengan berbagai macam namanya, ada mesin capit, ada mesin simulator dan lainnya. Nah, tentu alat-alat ini akan terus berkembang dengan nama-nama yang baru karena dia adalah permainan yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat permainan-permainan ini terbagi menjadi dua model, yaitu yang pertama yang sifatnya dia memberikan jasa kepada orang yang bermain dengan alat tersebut. Artinya kita yang datang ke tempat atau ingin bermain di tempat tersebut, baik anak-anak kita atau bahkan sebagian orang dewasa, mereka mengeluarkan sejumlah uang, kemudian permainan kita mendapatkan jasa permainan. Misalkan di sebagian tempat ada kita membayar dengan membeli koin atau membayar secara langsung di tempat mesin alat permainan tersebut. Kemudian anak kita atau adik-adik kita mendapatkan jasa untuk dapat bermain dengan alat tersebut dalam waktu yang mereka sudah tentukan. Misalkan kita bayar uang 5.000 atau 10.000, kemudian mereka dapat bermain dengan misalkan mobil-mobilan atau kereta tersebut dengan dalam jangka waktu yang mereka sudah tentukan, misalkan 2 menit atau 3 menit. Atau seperti mesin simulator, baik mobil atau pesawat dan lain-lainnya. Artinya dia memberikan jasa, kita kemudian memberikan sejumlah uang. Uang yang kita berikan, kita dapatkan jasa. Akad yang dibangun di dalam model yang pertama ini adalah akad ijarah. Akad ijarah. Maka mesin alat yang seperti ini atau mesin permainan yang seperti ini secara umum hukumnya halal. Secara umum hukumnya halal. Karena apa? Kita memberikan sejumlah uang, kemudian kita mendapatkan jasa. Jadi tidak ada masalah untuk jenis permainan yang seperti ini. Ada jenis yang kedua, yaitu kita memberikan sejumlah uang atau dengan membeli koin atau membayar secara langsung tanpa membeli koin. Tetapi setelah kita memberikan sejumlah uang, di sana kita akan diajak bermain. Dan kita tidak tahu dari sejumlah uang yang kita berikan ini, baik misalkan 5.000, 10.000, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Bisa saja misalkan mesin capit, kita bermain dengan mesin tersebut, kita hanya mengeluarkan 5.000 saja, kemudian karena kepandaian kita bermain dengan mesin tersebut, kita mendapatkan boneka yang harganya bisa 100.000. Yang tentunya kita mendapatkan keuntungan. Atau bisa jadi kita bermain berkali-kali, kita tidak mendapatkan apapun. Tidak mendapatkan
apapun dan sejenis dari permainan-permainan ini. Ada yang bersifatnya koin dan lain-lain. Bersifat yang artinya inti dari mesin permainan ini yang kita memberikan sejumlah uang tetapi kita tidak tahu apa yang kita dapatkan dari permainan tersebut. Jenis model mesin permainan yang seperti ini adalah permainan yang diharamkan di dalam Islam karena di dalamnya ada qimar, ada maisir, ada judi. Judi artinya bainal ghunmi wal ghurmi. Patokannya adalah seseorang yang melakukan akad tersebut, saya memberikan sejumlah uang, tapi saya tidak tahu antara saya untung atau saya rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan maisir, judi. Qul, katakan kepada mereka, fihima ithmun kabir. Pada khamar dan judi itu terdapat dosa yang besar. Oleh karenanya, kesimpulan hukum mesin permainan atau media permainan apapun itu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan atau terdapat unsur judi, maka dia diharamkan di dalam syariat kita, atau di dalam fikih dia masuk dalam istilah maisir atau al-qimar. Ya, cuma perbedaannya maisir dia dalam akad jual beli, al-qimar dia dalam permainan dan perlombaan. Oleh karenanya saya mengajak kepada para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mungkin sudah pernah bermain atau anaknya sudah pernah bermain, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan karena ketidaktahuannya tersebut. Tapi kedepannya apabila kita mengajak anak-anak kita atau kita sedang di bandara menunggu kebosanan, menghilangkan kebosanan, kita mencari alat permainan yang dihalalkan di dalam Islam. Ketahuilah tujuan kita adalah menghibur anak-anak kita, menghibur diri kita dari kebosanan, tetapi jangan sampai permainan yang sifatnya tujuan menghibur diri, jangan sampai kita terjatuh di dalam hal-hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. Naam, benar. Pada permainan tersebut ada manfaat menghilangkan kebosanan. Anak-anak senang, tetapi kemudaratannya itu besar. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tadi dengan mengatakan wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya. Judi itu ada manfaatnya. Mainan-mainan yang bersifat judi tadi ada manfaatnya, tetapi apa? Ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, kemudaratannya itu lebih besar dari kemanfaatan yang ada. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan keberkahan kepada setiap langkah-langkah yang kita lakukan demi anak-anak kita dan demi diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kemanfaatan dari sedikit ilmu yang ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, masuk tadi.